sobat kami semua ini bisa mendapatkan video edukasi tentang malware pada khususnya dan berbagai informasi mengenai keamanan informasi pada umumnya. Jadi penting sekali ya untuk kita selalu mengupdate informasi berkaitan tentang teknologi informasi ini. Dan Instagram sobat kami salah satu rujukan yang bisa dipercaya. Kemudian nanti untuk sertifikat akan diberikan kepada para partisipan yang sudah mengisi link presensi di akhir nanti. Dan untuk yang aktif bertanya, berbagi pendapat, termasuk juga nanti di sesi Q&A akan dipilih beberapa untuk mendapatkan hadiah berupa giveaway ya. Oke, saya langsung saja persilakan kepada Pak Tri Hastono MM selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta untuk menyampaikan pengantar diskusi. Kepada Pak Keli dipersilahkan. Matur nuwun Mbak Magda, Pak Dani, Mas Beni yang kami hormati, rekan-rekan digital yang kami banggakan, sudah bergabung ini kurang lebih 46 peserta. Semakin siang rata-rata, kemudian kebiasaan kemarin semakin banyak. Tema siang ini cukup menarik karena sedang menjadi perbincangan publik. Terlebih dipantik kemarin dengan adanya kejadian di salah satu pusat data kita yang ada di Surabaya konon katanya. Ya, terlepas dari diskusi itu memang yang namanya kehiruan kita terkait dengan keamanan informasi ini penting dan sudah menjadi satu kebutuhan ketika kita secara sadar ataupun tidak kita masuk pada dunia digital semakin dalam. Artinya internalisasi digital ini sudah sesuatu yang sangat melekat dan mendarah daging di kita, mendalam begitu. Nah, aspek keamanan tentunya mungkin siang ini kita akan dikenalkan dan mendiskusikan secara lebih mendalam terkait dengan apa yang disebut malware. Kalau beberapa waktu yang lalu atau besok mungkin lebih pada konteks bagaimana perilaku kita. Ya, artinya dari aspek teknologi, dari aspek fasilitas apapun, di mana kemudian semuanya mengatakan kami sudah mengantisipasi itu. Tetapi ada aspek-aspek lain yang itu melekat pada kita selaku user yang harus kemudian bijak dan hati-hati serta ada banyak perhatian untuk selalu bisa kita mengatakan bahwa apa yang kita gunakan ini dalam koridor aman. Masalah kita kemudian sering mengatakan data kita toh bukan data-data yang punya nilai, data kita hanya sekedar ala kadarnya dan lain sebagainya. Itu adalah pintu ketika kemudian kita masuk pada keterjebakan bahwa kadang-kadang kita tidak memikirkan dampak-dampak ikutan yang lebih besar. Misalnya kita kemudian menyederhanakan menggunakan satu akun untuk berbagai macam atau satu alamat email untuk menggunakan banyak fasilitas. Dan yang sangat krusial menimbulkan kerugian adalah ketika bicara pada konteks itu fasilitas-fasilitas keuangan berbasis digital. Menarik, siang ini kita akan mendiskusikan itu, dan tentunya kami berharap teman-teman narasumber, bapak narasumber juga bisa menyesuaikan. Kami tidak semuanya orang yang paham IT begitu, tapi kami menggunakan Bapak, sehingga nanti mungkin pemilihan amsal-amsalnya atau contoh-contohnya juga menggunakan contoh-contoh keseharian ya, sehingga saya yang bukan orang IT sebenarnya, saya bisa dikatakan adalah kepala Kominfo KW3 ini, bukan hanya KW1, KW3 ya. Ini bisa mengikuti juga dengan jelas nantinya. Matur nuwun atas perkenannya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan terima kasih teman-teman yang juga tetap setia bergabung di dalam ruang ini. Matur nuwun Mbak Magda yang selalu bisa menyegarkan forum ini. Jadi saya kira begitu Mbak Magda, kami akhiri. Sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus buat Pak Keli. Iya, Pak Keli, saya punya pantun buat jenengan, Pak. Jalan-jalan ke Kediri membeli mutiara. Siang ini jumpa Pak Tri. Wow, hatiku gembira. Mumpung gembira, saya mau ajak Pak Tri dan juga sobat kami untuk foto bareng ya. Oke, yuk silakan dibuka semuanya kameranya. Kamera saja yang dibuka, kacamata nggak usah dibuka ya sobat kami ya. Ya Mbak Dewi atau Mbak Febrina boleh bantu saya nih untuk mempermudah proses dokumentasi nih, monggo.
Oke, siap. Halo Mbak Magda, kedengeran ya? Yes, mantap. Oke, jadi ini ada 2 slide. Kita posenya ada 2 pose, pose formal sama pose bebas. Karena ini digitalk ke-8, posenya jadi nanti angka 8. Oke, Oke, baiklah, jadi siap. kita pose formal dulu. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Nah, sekarang Pakai yang 8. 8. 8, oke. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Febrina. Ya, Baiklah, semuanya sudah terfoto dengan kesegaran masing-masing. Kesegaran habis makan siang soalnya ya, jadi masih seger-seger semuanya ya. Nah, baiklah sobat kami, saya ingatkan untuk sesi tanya jawab akan dibuka atau kesempatannya setelah dua paparan dari dua narasumber. Jadi nanti presentasi pertama ya adalah Pak Dani Adipta, nanti akan menyampaikan sesi yang pertama, kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Pak Dani nanti mohon izin saya bantu untuk mengingatkan durasi. Lalu narasumber yang kedua yaitu Pak Dedi Haryadi. Jadi itu urutannya dan sesi tanya jawab nanti akan dibuka setelah Pak Dedi Haryadi menyampaikan paparannya ya. Silakan kirimkan tidak hanya pertanyaan, barangkali curhatan, lalu juga pengamatan di lapangan atau di medsos ya atau di IT masing-masing silahkan. Termasuk saya juga kemarin habis baca tuh salah satu kampus nama di Semarang juga ada kena virus atau dibobol. Nah, kita mungkin bisa belajar dari kedua narasumber, siapa tahu nanti dapat jawabannya ya. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja saya persilahkan narasumber yang pertama yang akan menyampaikan materi, yaitu Bapak Dani Adipta. Dipersilahkan Pak Dani. Terima kasih Bu Magda. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat siang ya. Mohon izin saya share PowerPoint saya dan saya duluan ya, Pak Dedi. Ya nanti Pak Dedi terus tindak lanjutnya. Saya share dulu materi saya. Mohon izin saya mulai saja. Jadi sekali lagi ini definisinya malware ya. Malicious software ya, intinya perangkat lunak yang jahat atau berbahaya. Saya sebenarnya kepengen membuat istilah sendiri ya. Karena di istilah Indonesia belum ada ya, peraluja atau peraluba, peraluya gitu kan ya. Monggo saja nanti daripada malware. Soalnya kalau tidak dicetak miring terus bacanya malware gitu kan ya. Baik, ini hanya sekedar sintaksis saja. Jadi intinya perangkat lunak yang memang disengaja ya mengganggu, merugikan, ya berbahaya, ya membuat lubang akses dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi di sini ada beberapa standar yang kemarin memang sudah mulai sering dibahas karena mau tidak mau, apalagi instansi, kantor, perusahaan, organisasi mengadopsi standar dan praktek terbaik ya. Ini ada beberapa dari standar Amerika, ada standar internasional yang intinya itu adalah kendali ya. Kendali tentang perlindungan malware ini. Bagaimana supaya mencegahnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kayaknya kalau COVID seperti itu ya Bu Magda ya. Sekali lagi ini beberapa standar, apalagi sekarang yang diincar itu relatif yang dinamakan aplikasi web ya. Jadi seperti itu banyak terjangkit malware itu masuknya dari akses web. Jadi seperti itu. Atau ya mendownload hal-hal yang kadang sering tidak ketahui atau ditebengi gitu ya. Ada yang dompleng gitu ya. Jadi ini jenisnya beragam ya, yang sekarang sedang sering dibahas itu ransomware. Sebenarnya banyak sekali variannya, tapi ini beberapa yang besar saja. Ada ransomware, spyware, adware, worms, trojan, botnet dan lain sebagainya. Sekali lagi ini yang utama saja, variannya banyak sekali. Ya, ini sering kita memakai istilah virus dan worms itu ya dengan mudahnya dipertukarkan. Tapi intinya kalau virus itu harus dipicu supaya bisa aktif. Bedanya dengan worm atau cacing, ya worm saja saya pakai kok. Kalau cacing kok kayaknya agak aneh gitu ya. Itu dia aktif mandiri sendiri tanpa harus diapa-apakan. Intinya akan menular, menjangkiti tanpa perlu
kita melakukan apa-apa. Ini sekarang yang trennya itu memang worm, bukan virus lagi ya, tapi kita masih sering pakai istilah virus juga. Kemudian ada Trojan, ini sekali lagi kalau perang zaman dulu itu di zaman apa ya, itu ya Romawi atau apa ya, Yunani itu ya ada yang memberi hadiah patung kuda besar sekali, tetapi di dalamnya diisi dengan prajurit ya, tentara untuk membuka pintu gerbang suatu kerajaan ya. Malam-malam si patung kuda ini ya setelah diterima ya, namanya hadiah, siapa tidak mau ya, ternyata dia membawa pasukan itu dan membuka pintu gerbang untuk diserang. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita kata lainnya itu membuka pintu belakang, tanda petik ya, pintu belakang. Ya, kalau di istilah jaringan itu membuka port ya, port tertentu. Sehingga siapapun pihak yang memiliki niat jahat ini bisa menyusupi, memasuki sistem kita tanpa diketahui. Jadi seperti itu. Kemudian sekali lagi ransomware dengan mengenkripsi dan ya meminta tebusan, kalau tidak kuncinya ya. Tapi kadang kita juga heran ya, ini ada orang ya mohon maaf jahat ya, niatnya mengenkripsi, terus dia berjanji memberikan kuncinya. Kadang saya ya agak skeptis ya, kok orang jahat kok mau dipercaya gitu kan ya. Jadi kadang ya mau percaya gimana, enggak ya gimana waktu kita butuh dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi spyware, ini yang diam-diam mengumpulkan ya. Jadi sekarang spyware itu relatif ya, kalau yang tidak resmi itu ya mencuri banyak data sensitif. Tapi ada juga yang resmi sebenarnya. Saya tahu itu kategorinya masuk spyware atau hanya sekedar mengumpulkan data saja ya. Tapi intinya kalau tidak bahwa ini memang kita izinkan untuk mengkoleksi data kita ya, kalau saya pribadi mengatakan spyware karena tanpa izin kita. Ya, salah satu contohnya ini yang ada tanpa kita sadari itu apa? Sistem operasi yang sering kita pakai sekarang, software yang kita sering pakai sekarang, akses medsos dan lain sebagainya. Itu diam-diam mereka mengambil ya, menyimpan data kita dan mengirimkan ke server. Ya mungkin yang baik ya hanya tautan ya, terus menjadi adware dan seterusnya. Ya. Sekali lagi sistem operasi yang sering kita pakai ini ada yang istilahnya telemetri. Jadi kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali yang dikumpulkan oleh sistem operasi yang kita pakai atau aplikasi yang gratisan. Ya, kadang kita install mungkin yang sering main game gitu ya di HP saja. Itu kalau kita munduh dan kita main game itu kan sering diselipi iklan ya adware itu ya. Moga-moganya iklan saja, tetapi ya kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang itu. Siapa tahu mengumpulkan juga data kita. Inilah yang harus diwaspadai. Kadang kita bilang gratis kok ya minta selamat gitu kan ya. Yang berbayar saja belum tentu juga. Jadi seperti itu. Ya, kita mau gimana lagi? Kemudian rootkit. Nah, ini rootkit ini namanya root itu biasanya akses yang tertinggi, tapi biasanya ada di Linux. Kalau di Windows itu admin ya, tapi intinya keduanya sama, yaitu suatu pengguna yang memiliki kewenangan tertinggi sehingga bisa melakukan ya relatif apa saja, tidak seperti pengguna biasa yang aksesnya terbatas. Jadi seperti itu yang diincar sebenarnya. Kalau mau mengambil alih suatu sistem ya ambillah kewenangan yang tertinggi. Jadi seperti itu. Kemudian ada botnet ya. Bot itu dari kependekan dari robot ya. Intinya dikendalikan suatu aplikasi atau ya script untuk melakukan ya bisa diaktifkan, dikendalikan dari jarak jauh untuk melakukan penyerangan. Biasanya untuk DOS ya atau distributed DOS itu denial of service itu kayak ngebom. Ngebomnya gimana kok di jaringan bisa ngebom? Ya dia hanya membanjiri saja lalu lintas data dengan ya paket yang sembarangan, artinya jalannya jadi penuh dan macet, komunikasi datanya tidak bisa berjalan. Kalau di email ya spamming ya, dengan membanjiri dengan email yang nggak jelas itu ya dan lain sebagainya, ada pencurian data dan seterusnya. Jadi ini fenomena ya, Indonesia pernah masuk ke 10 besar ya yang komputernya itu sudah menjadi zombie ya. Wah, kita istilahnya keren-keren ya kayak film ya. Ada
PC zombie gitu ya, komputer yang sebenarnya sudah terinfeksi tetapi pemiliknya atau penggunanya tidak sadar. Jadi setiap saat bisa diaktifkan dan dimanfaatkan untuk melakukan tindakan ya paling tidak seperti penyerangan atau dia melakukan pembobolan atas nama mesin yang sudah terinfeksi itu tadi ya. Sebenarnya kalau dilacak nanti yang kena pemilik komputer itu, bukan aktor yang sebenarnya, karena dia hanya memanfaatkan PC itu sebagai loncatan saja. Jadi ini ada istilah PC zombie ya. Baik, jadi ini seterusnya ini bisa menjadi kayak checklist ya. Checklist sebenarnya perilaku atau aktivitas malware itu apa saja sih? Ya, satu jelas malware itu menghindari deteksi ya. Jadi sekitar tahun, sedikit cerita ya, ini tahun 2010 itu ada instalasi pemurnian plutonium namanya Nathan ya di Iran, itu diretas. Yang diserang apa sebenarnya? Suatu namanya perangkat keras yang dinamakan Programmable Logic Controller atau PLC ya. Jadi mereknya atau jenisnya adalah Siemens dengan ya kode tertentu. Itu yang diincar. Sebenarnya apa yang dilakukan? Dia hanya memutar mesin itu dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga merusakkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, si malware ini namanya Stuxnet. Ya, worm ya sebenarnya. Stuxnet-nya itu tidak bisa deteksi saat itu ya 2010 20 anti malware komersial. Ya, 20 anti malware komersial. Kita nyebut 10 saja kesulitan ya, paling kita tak kenal apa? Smadaf. Smadaf ya, lokal kita ya. Terus apalagi yang AVG gitu kan ya, dan seterusnya. Kira-kira sampai 10 itu tidak bisa mendeteksi Stuxnet ini. Nah, seiring dengan waktu itu sudah mulai ditangkap, dideteksi, dan memang ya ada aktor suatu negara ya yang memang mendalangi dan membuat program itu. Yang lebih ngeri lagi, Stuxnet ini sudah ditangkap banyak pihak, dan apa yang terjadi di balik rekayasa, reverse engineer, dimodifikasi, ditingkatkan, dan ini saya melihatnya sebagai suatu bom waktu. Suatu saat akan meledak lagi gitu kan ya, karena sudah semakin canggih dengan versi yang nggak tahu, karena tidak terpantau, tidak mudah terdeteksi, nggak tahu sekarang sudah sampai versi berapa. Nah itu lebih ngeri ya. Jadi intinya malware itu mengakses tidak sah. Ya tadi kepingin mengakses yang tertinggi kewenangannya, membaca akun, terus ya muncul gangguan yang kadang aneh gitu kan ya, ada sesuatu yang kita melihatnya di komputer kita, tahu-tahu kok filenya hilang atau berubah nama dan seterusnya ya, pencurian data, penipuan identitas, penyebaran dan replikasi, modifikasi file dan konfigurasi. Saya tidak mengubah wallpaper monitor saya atau komputer saya kok tahu-tahu berubah gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali ada gejala-gejala yang aneh. Tahu-tahu dia komunikasi dengan server, artinya ada lalu lintas di jaringan yang tidak kita ketahui. Jadi banyak sekali mengenkripsi data, menginstalasi perangkat lain, mengalihkan tujuan ya, kita klik google.com tapi munculnya KW-nya google.com, O-nya 1 misalnya gitu kan ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh malware ini ya. Gejalanya biasanya kelihatan. Mouse bergerak-gerak sendiri gitu kan ya, apalagi nah ini yang terakhir sempat jadi tren itu melakukan komputasi. Jadi banyak orang itu mining cryptocurrency tapi nebeng komputer yang ya ada di mana-mana. Caranya gimana? Dia diinfeksi dengan malware yang melakukan komputasi ini sih, tapi nebeng punya orang lain. Jadi inilah, jadi yang dirugikan hanya listrik itu kan ya, ya nggak mestinya ini saya nggak ngapa-ngapain kok mesinnya panas, komputasinya tinggi gitu, aktivitas CPU-nya kok macam-macam. Nah itu kadang itu ini sempat menjadi tren. Ini gejala tanda tadi kinerja jadi lambat, biasanya dia anti malware-nya dimatikan ya, supaya tidak bisa mendeteksi aktivitas jaringan ada yang tidak kita ketahui. Tapi ingat sekali lagi, banyak software atau sistem operasi yang melakukan aktivitas jaringan, yaitu mengirimkan data itu tadi.
Makanya saya pribadi selalu banyak tools dan perangkat ya, gratisan yang ada di internet, tapi hati-hati itu banyak untuk mematikan telemetri ini. Jadi sekali lagi monggo. Yang jelas nanti kalau itu telemetri yang tidak penting dimatikan, itu biasanya komputernya terasa lebih ringan dalam berjalan. Jadi seperti itu. Ini lama-lama kok jadi berat komputer saya gitu ya. Jadi seperti itu. Pop-up tidak biasa. Tadi penggunaan memori CPU yang tinggi. Tahu-tahu di browser muncul ini ada apa ini kok toolsnya macam-macam. Program tidak dikenal, tahu-tahu ada error gitu kan ya. Tahu-tahu blue screen, tahu-tahu atas nama penggunanya mengirimkan email gitu kan ya. Aplikasinya kok tersendat-sendat, biasanya mulus gitu kan ya, menggerakkan mouse kok jadi kadang loncat-loncat. Nah, seperti itu. Kalau pesan ransom ya jelas ya, Anda mau membayar segini enggak gitu. Kalau itu jelas ya. Crash, tahu-tahu ngeribut sendiri, harddisknya kok nggak mau berhenti, jalan terus, dan ya jelas peringatan keamanan. Ya sekali lagi mestinya banyak yang harus diperhatikan. Satu, apakah software yang Bapak Ibu miliki dan ya semua peserta di sini itu resmi. Nah, itu yang penting ya. Dapatnya dari mana? Kalau itu bajakan, waduh, itu kan ya. Terus yang kedua, apakah ada anti malware-nya? Anti malware 1 barangkali kurang ya. Kalau saya pribadi itu biasanya ada paling tidak 3. 1 yang internasional, yang top-top, yang kadang gratisan tidak apa-apa. Lebih baik memakai yang gratisan tetapi fiturnya terbatas daripada tidak ada anti malware-nya sama sekali. Terus saya memakai SmartDAV itu tadi versi lokal ya. Sekali lagi ada yang gratisan juga walaupun fiturnya juga tidak terlalu lengkap tapi cukup itu mendeteksi. Karena kenapa kok saya memanfaatkan anti malware yang lokal? Karena dulu sempat ada virus-virus bikinan lokal ya. Jangan dikira orang Indonesia tidak kreatif ya, tidak bisa bikin virus, malware dan seterusnya ya. Bisa, itu biasanya tidak dideteksi oleh anti malware yang bikinan luar negeri itu tadi. Terus apalagi saya memakai namanya PeerBlock ya. PeerBlock itu situs-situs yang ada di daftar hitam di internet itu saya blok ya. Kalau saya tidak ketahui itu situs apa ya, intinya kalau ada misalnya komputer saya sudah terjangkiti, dia berusaha mengirimkan data atau membuka jalan ke server itu ya kena blok itu. Jadi intinya berlapis-lapis pertahanan ya. Firewall bawaan Windows itu relatif sederhana ya. Jadi itu. Jadi firewall ada 2 jenis, yaitu yang pasif dan aktif. Kalau pasif itu biasanya membuka dan menutup pintu saja. Kalau yang aktif itu memeriksa bawaannya apa. Ya, jadi seperti itu. Tapi biasanya apa yang aktif itu lebih berat. Jadi mohon maaf kalau komputernya mungkin memorinya terbatas, itu jadi seakan-akan jadi lambat. Nah, jadi itu ya, karena dia memeriksanya kenceng ya, setiap kali keluar masuk lalu lintas data ada apa-apa nyolokin USB dia akan memeriksanya. Itu biasanya memang ya tambah pelan sedikit, tapi ya inilah harganya kalau pengen beriang. Jadi seperti ini beberapa saja dalam waktu hitungan detik. Malware itu kalau kita akses internet atau sambung ke jaringan itu dengan cepatnya bisa ya masukkan kalau kita tidak waspada. Jadi sekali lagi begitu kita sambung ke internet, ke jaringan, itu biasanya langsung banyak yang menjenguk, tanda petik menjenguk komputer kita ya, melihat ini sebenarnya rentannya di mana sih sehingga bisa dieksploitasi. Dan jadi banyak sekali bergentayangan di jaringan komputer, di internet itu ya program-program yang jahat selain yang baik. Yang baik itu hanya membuat indeks untuk membuat peta internet dan seterusnya. Tapi yang jahat ya sekali lagi keperluannya aneh-aneh itu tadi ya. Jadi sekali lagi apakah antivirus, anti malware Bapak dan Ibu sudah terinstalasi gitu kan ya, baik di handphone maupun di komputer laptop misalnya. Jadi itu. Setelah terinstalasi apakah pernah diupdate, pernah diperbarui gitu. Jadi sekali lagi kalau kita mungkin Pak Dedi juga sudah kenal ya, kita itu di bidang keamanan komputer itu selalu satu langkah di belakang orang-orang jahat mau melakukan. Kita bisanya hanya melakukan tindakan kalau sudah ada kejadian ya. Jadi kita selalu selangkah di belakang yang jahat. Jadi seperti itu. Kecuali kita pintar meramal ya, bisa melihat
masa depan seperti apa, jadi kita melakukan tindakan mendahului, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Jadi istilahnya Inggris itu kalau computer security itu we are at losing game, ya intinya kita selalu kalah selangkah dengan orang jahat, tapi ya gimana lagi, itulah kenyataannya. Kata sandi apakah sudah cukup kuat? Ya sekarang mungkin 6 karakter saja sudah terlalu pendek. Di brute force itu diurutkan, dicoba satu-satu kombinasi karakter, huruf abjad besar kecil, angka, simbol, itu biasanya ya akan ketemu, ya masalah waktu saja. Makanya sekarang mungkin disarankan 8 karakter kombinasi huruf besar kecil, ada angkanya, mungkin ada simbol, tapi simbol kayaknya tidak semua aplikasi bisa ya. Ya salah satunya sering saya pakai untuk mengganti huruf I itu adalah tanda pentung. Ya, jadi itu. Apakah unduhan aman? Kita sekali lagi banyak extension atau bahwa selalu dia setelah kita klik suatu link dan mengambil file itu akan di filter dulu, di scan dulu apakah ini aman. Kalau itu pun lolos, nanti anti malware-nya yang ada di sistem operasi. Jadi harus berlapis gitu ya. Email dan pesan apakah aman, dapat spam, klik ini, klik itu, apakah kita percaya atau tidak. Sekali lagi saya kalau merasa ini ada yang mengirimi seperti itu ya. Kemudian penjelajahan ya jangan ke situs-situs yang itu ya, salah satunya judol ya, judi online itu banyak sekali ditumpangi ya malware itu ya, memang situs nggak jelas kok, jadi seperti itu. Izin aplikasi sekali lagi kecenderungan kita itu kalau lihat apa-apa ini ada peringatan langsung oke, yes gitu, ya, izinkan ya, sekali-sekali dibaca gitu kan. Jadi sebenarnya maksudnya apa sih, kita instalasi yes oke ya, sekali-sekali dibaca ini apa kan. Kadang sebenarnya ini maksudnya ini perlu dicegah atau tidak ya, mestinya ya, tapi apakah ini diizinkan? Kalau kita tidak yakin ya jangan, tidak gitu kan. Ini penting ya. Kadang karena anti malware itu terbatas, kadang ujung-ujungnya penentuan terakhir adalah penggunanya. Ya, kalau kita tidak yakin ya no saja, aman, daripada yes setelah itu ya install ulang, hancur-hancuran, data hilang. Jadi ada cerita lucu, teman saya punya laptop tidak ada anti malware-nya. Saya tanya, loh Pak, kok tidak ada, kok nggak diinstalasi anti malware lah, nggak ada data penting gitu. Itu satu, oke, nggak ada data penting lah. Terus kalau kena malware gimana? Ya kalau sudah hancur-hancuran, sudah parah ya tinggal install ulang gitu jawabannya. Oke, nah berikutnya lah pakai USB thumb drive tidak, pindah-pindah file tidak, akses email tidak. Lah kalau iya berarti kan berpotensi untuk menularkan. Ya jadi oke, saya jadi korban tidak apa-apa, tetapi apakah menularkan orang lain jadi korban? Kan saya mati sendirian oke lah, itu kan ya. Tapi kalau saya ngajakin temen mati lah, itu kan bahaya, itu kan ya. Ya, jadi saya terus bilang lah, ya kalau kena sendiri nggak apa-apa, tapi kalau terus bawa temennya gimana, itu kan ya. Ya intinya nulari. Medsos, pesan instan, mohon maaf ini banyak ya, ke toilet ditampilkan di medsos gitu ya, makan apa tampilkan ke medsos, melakukan sesuatu, oh saya mau piknik loh, ini rumah kosong ditampilkan di medsos, lah pencurinya senang sekali ya, waduh terima kasih saya sudah diinfo rumah Anda bakalan kosong, saya persiapkan perencanaan yang baik untuk membobol rumah Anda gitu. Nah sudah diberi pesan kok. Jadi hati-hati, tidak harus semuanya ya. Sekali lagi saya mengajari anak saya untuk selalu ya menyamarkan nama, jangan memposting kondisi rumah isinya ya karena kosong ya, mungkin jadi saya agak malu juga sebenarnya. Bukan karena terus menjadi incaran, tidak, tapi itu ya intinya jangan terlalu belak-belakan lah. Ngono ya ngono, ning ojo ngono gitu ya gitu, tapi jangan gitu. Ya tetap harus kita waspada, tidak perlu semuanya ditampilkan di medsos atau ya dikomunikasikan pesan instan ya. Kemudian cadangan data, nah ini kalau memang kita sudah berusaha 100% mati-matian mengamankan toh kebobolan, ya mau nggak
mau, resiko itu selalu ada. Ya, terus gimana ya? Kita simpan cadangan data. Kalau perlu, jangan sampai kedahuluan mengenkripsi data kita oleh ransomware. Kita enkripsi duluan kan, kita lain. Kita kuncinya kita pegang. Terus ya ini kesadaran keamanan, pelatihan keamanan, itu SDM. Sekali lagi ini semua teknologi bikinan manusia dan untuk manusia. Jadi mau nggak mau SDM-nya tetap harus waspada. Jadi seperti itu. Ini sekali lagi beberapa kata saya ambil dari internet saja ya, yang muncul kalau semakin besar semakin di tengah itu kayaknya sedang tren ya. Jadi malware ya, trojan ya, ini sering ya. Jadi perang itu sekarang sudah tidak fisik tapi ya sekali lagi internet ya, jaringan komputer kalau kita lihat di sini. Kemudian ini sebagai penutup ya, ini saya agak cepat nanti lebih baik kita diskusi tanya jawab ya. Keamanan itu bagian dari risiko ya. Kita jadi mau aman 100% itu kayaknya tidak mungkin. Tapi usaha maksimum bisa. Intinya risiko harus minimal. Tapi risiko sekedar sedikit komentar tentang ya pusat data kita yang kebobolan sebenarnya bisa saja dicek apakah pengamanannya sudah maksimal. Intinya ikhtiarnya, usahanya itu sudah maksimal untuk mengamankan. Kalau itu belum kebobolan, oh ya maklum, itu kan ya. Nah, bisa bilang itu musibah kalau kita sudah jungkir balik, berdarah-darah mengamankan semuanya, tapi tetap kebobolan lah, itu baru musibah. Sekali lagi, di bidang keamanan kita selangkah di belakang orang jahatnya. Jadi itu, hari ini aman, esok belum tentu. Ini teknologi semuanya teknologi buatan manusia jauh dari sempurna ya. Terus kita mau bersikap seperti apa? Paranoid, waspada, atau sekedar tahu saja. Semakin dekat dengan data yang kritis, data yang penting harusnya paranoid ya. Semakin jauh dengan hal-hal atau aplikasi yang tidak terlalu penting, data tidak terlalu penting ya tidak sekedar tahu. Nah terus gimana ya? Paling tidak waspada lah sekarang. Jadi itu, karena data kita semua bisa disalahgunakan. Ya. Kemudian jika terjangkiti, siapa yang disalahkan? Nah, jadi terjangkiti itu biasanya adalah suatu rentetan runutan dari kejadian demi kejadian. Tidak ada satu titik yang terus oh ini terjadi terus bobol semuanya, tidak. Biasanya runtutan. Ya, jadi itu. Ya mohon maaf, apakah sudah tersertifikasi pusat datanya? Mohon maaf, apakah operatornya yang mengawal keamanan data itu sudah memiliki sertifikasi dan seterusnya. Oh, banyak sekali yang harus dicek. Jadi seperti itu. Jadi susah kita mau menyalahkan oh si A, si B, oh ini institusinya tanpa diselidiki lebih jauh. Intinya hanya butuh 1, 2, 3 titik yang lemah untuk bobol. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang malware itu sudah menjadi senjata perang. Mau tidak mau antar negara itu kan ya sebenarnya ada lombanya. Mulai dari ekonomi, mulai dari kedaulatan, mulai dari reputasi dan seterusnya ya. Ya sebenarnya kalau saya melihatnya mungkin ini pribadi ya, komentar saya pribadi ya. Kalau data negara Indonesia kebobolan itu mungkin barangkali tidak ada yang terlalu penting ya, cuman kayak ditampar saja kita itu. Oh ternyata Indonesia segitu toh gitu kan ya. Kalau hanya KTP, wong kita sering beli KTP, beli bensin pakai KTP ya, kira nggak terlalu penting gitu ya. Tapi hanya ditampar saja, walah ternyata hanya segitu. Ya, ini sekedar pribadi ya, tidak mengatasnamakan untuk komentar. Jadi itu dari saya, moga-moga ini beberapa menit ini tadi saya tidak melihat waktu. Cukup singkat, nanti silakan kita diskusi saja atau tanya jawab sekalian dengan Pak Dedi juga bisa. Oke. Atau nuwun dari saya segitu saja. Terima kasih dan saya nanti menunggu tanya jawab. Terima kasih begitu Bu Magda. Baik. Terima kasih Pak Dani. Boleh kita berikan aplaus ya, apresiasi buat Pak Dani. Singkat, padat, jelas ya. Seperti yang dipesankan Pak Tri, tolong bahasanya sederhana saja Pak, jangan bahasa IT, biar kita nggak pusing dan dikabulkan. Terima kasih Pak ya. Baik, tadi ruang lingkupnya lebih kepada bagaimana
mengenal pencegahan, kemudian kalau sudah terjangkiti, termasuk juga tadi ya terakhir tuh kalau virus sekarang menjadi senjata perang. Aduh, saya jadi ngeri ya Pak ya. Saya pikir perangnya hanya ada di sana tuh Pak, yang lagi di di negara seberang, ternyata virus juga bisa menjadi senjata perang sampai hari ini. Terima kasih Pak Dani, dan langsung saja ke pembicara yang kedua ya, tidak usah berlama-lama. Mas Dedi juga sudah siap dengan paparan presentasinya. Dipersilakan Mas Dedi. Baik, terima kasih Mbak Mada. Terima kasih insight-nya dari Pak Dani. Jadi sebenarnya presentasi saya kurang lebih hampir serupa, tapi izin saya untuk berbagi layar. Oke, baik, sedikit perkenalan tadi sudah disampaikan Mbak Mada. Sekali lagi, nama saya Dedi Haryadi. Keseharian saya sebenarnya saya ini teman kerumpi. Jadi di Yogyakarta itu ada komunitas cyber security yang luar biasa, namanya ngesek, ngerumpi security, nge-lab security, ngapain aja tentang security sebenarnya. Dan saya adalah bagian dari teman kerumpi. Saya ketemu Mbak Dewi lagi juga karena sesama teman kerumpi juga gitu. Betul, saya saat ini beraktivitas di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, sama-sama UGM sih. Kalau UGM Pak Dan itu kan Universitas Gajah Mada, kalau saya Universitas Gamping Mangulon gitu kan, Luden Mangidul ya. Jadi lokasi saya ada di barat Jogja. Saat ini selain itu juga terkadang bantu teman-teman di lembaga sertifikasi profesi sebagai asesor. Sebenarnya tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Pak Dani, sebenarnya apa toh sebenarnya malware itu kan. Malware itu kan sebenarnya juga malicious software. Tadi Pak Dani juga sudah nyebutin ada, kalau saya biasanya nyebutnya kode jahat gitu. Ini juga baru, terima kasih Pak Dani, peraluja gitu kan, perangkat lunak jahat. Dan saya setuju Pak, sebenarnya mungkin kita menggunakan pendekatan bahasa Indonesia yang enak gitu kan. Perangkat lunak jahat, malware itu adalah perangkat lunak kan, jahat. Prinsipnya adalah memang merusak sistem komputer, keamanan sistem komputer, merusak data, bahkan terakhir mungkin melakukan pencurian data. Ini yang terakhir. Jadi sebenarnya ini adalah pertanyaan yang tadi Pak Dani sampaikan, apakah memang malware sudah menjadi senjata perang, dan ternyata memang sudah disampaikan Pak Dani, memang malware ini adalah alat atau senjata gitu. Di beberapa artikel ilmiah yang kemudian saya baca, memang malware sudah menjadi cyber weapon. Di Indonesia ada nggak menjadi cyber weapon? Ini masih perlu kajian lebih dalam lagi gitu. Di luar negeri apakah ada? Saya yakin justru ada. Tadi Pak Dani juga cerita di Iran juga gitu. Artinya itu adalah bagian dari cyber weapon. Jadi malware ini sebenarnya sekarang sudah menjadi cyber weapon. Ya, kalau di Indonesia mungkin datanya begitu-begitu saja, tetapi menurut saya, karena saya salah satu yang terkena dampaknya, saya pikir penting juga Pak Dani, mohon maaf Pak. Masa saya harus ganti nama ibu kandung, itu kan nggak mungkin. Kalau ganti alamat rumah itu gampang gitu kan. Mungkin kalau ganti tanggal lahir itu bisa ngomong di pengadilan gitu. Tapi kalau ganti nama ibu kandung itu udah nggak mungkin. Dan itu ada di internet. Dan kalau nggak salah juga dipresentasikan di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi juga data-data itu gitu kan. Itu buat saya cukup menyedihkan kalau misalkan ada sebuah institusi kemudian memang apa ya istilahnya, ternyata datanya sudah dicuri gitu kan. Kalau tadi Pak Dani juga cerita ada beberapa tipe malware itu banyak banget sekarang, tetapi kemudian ada beberapa hal yang misalkan menjadi concern, itu kita memang harus membedakan antara virus, worm, dan bahkan trojan. Pak Dani tadi juga sampaikan, saya coba merangkum sedikit perbedaannya gitu kan, dari sisi tujuan, kemudian bagaimana cara mereplikasi, mengendalikan tingkat penyebarannya gitu kan, metode eksekusinya itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir itu adalah ya semacam ini benar-benar flash disk saya. Beberapa waktu lalu saya cerita sama Mbak Dewi, Mbak maaf ya, flash disk saya yang kemarin itu terkena
apa namanya malware. Ini adalah malware yang saya coba jalankan. Jadi ini saya jadi agak bingung gitu kan. Kalau tadi kita lihat perbedaan antara virus, worm, bahkan trojan gitu kan, yang kejahatan yang terjadi saat ini masuknya di cyber kriminal. Itu sebenarnya pakai yang mana sih? Ya semuanya dipakai. Kalau yang terakhir kemarin dugaan saya ya semacam ini, pakainya trojan. Jadi sebenarnya ada satu titik di mana si peretas itu masuk dulu. Nah, salah satu perusahaan sistem pertahanan di Amerika itu juga sudah mengidentifikasi. Nah, kalau zaman dulu kita mengenal namanya ransom gitu kan. Ransom itu kan menyandra gitu, minta tebusan gitu kan. Nah, sekarang yang dilakukan adalah dengan cara perangkat lunak gitu kan. Jadi umumnya adalah sebenarnya prinsipnya tetap menggunakan tadi. Iya, di tempat saya suara video Pak Dedi nge-lag ya. Bom ada lanjutan. Iya, Bu. Alhamdulillah. Iya, Mas Dedi Oh ya, sinyalnya saya- kurang stabil ya, jadi tadi sempat delay lama banget. Oke. Jangan bilang kamu lagi Kalau perang ya, Mas. biasa kalau sudah bicara agak sensitif kemudian diserang. Iya, Jadi ya. Ada yang ini saya bersuka coba. gitu ya. Oke, kalau sekarang gimana Mbak Magda? Sekarang aman sih Mas, coba nanti kalau misalnya mulai nge-lag saya bantu untuk reminder. Oke, baik, terima kasih. Ya ini salah satu malware. Saya kalau yang nyebutnya ini adalah mungkin kategorinya Trojan gitu kan. Kemudian kalau misalkan kita tambahi dengan ransom, yaitu dengan penyanderaan data, kemudian dengan melakukan minta tebusan gitu ya, jadinya ransom gitu kan. Jadi makanya menjadi ransomware. Kalau dulu adalah menculik anak itu yang ngambil menculik dari sekolah gitu kan, kemudian melakukan tebusan kalau di film-film gitu. Kalau sekarang adalah data yang kemudian disandra, kemudian kalau data ini dikembalikan harus membayar sekian tebusannya. Nah, untuk merusak atau dalam tanda kutip kami menyebutnya menghilangkan jejak dengan cara menggunakan. Bang Setia yang di museum itu teman Mbak Apakah Ya, aman Mas, tempat Mas Dedi aman. Iya, ini kamar sebelah yang lagi ngobrol. Tolong gitu. mute ya, Pak host ya. Saya pikir saya masalah lagi gitu kan. Jadi enggak. Aman Mas Dedi, monggo. Jadi alatnya adalah Trojan gitu kan. Yang kemarin-kemarin atau yang banyak diungkap itu adalah sebenarnya salah satunya adalah Trojan. Ada sebuah perusahaan di Amerika Serikat namanya perusahaan untuk sistem pertahanan negara ya, Lockheed Martin gitu, mengenalkan framework yang namanya Cyber Kill Chain. Gitu. Cyber Kill Chain ini menjelaskan 7 tahapan yang dilakukan oleh seorang peretas biasanya. Dari reconnaissance, kemudian weaponization, gitu, delivery, installation, dan sampai terakhir adalah kita entah melakukan pencurian data dan sebagainya. Dan ada juga framework juga dari negara US, tapi ini juga komunitas juga banyak yang support. Hampir serupa, tadi tetap ada reconnaissance, ada weaponization, ada delivery dan sebagainya, tapi dibagi ada pre-attack dan kemudian ada attack. Nah, yang menjadi pertanyaan zaman now itu atau beberapa minggu yang lalu itu adalah lebih banyak sebenarnya pertanyaannya ada di sini sebenarnya, yaitu bagaimana seorang peretas itu bisa masuk. Itu tidak terjelas, tidak disampaikan jelas. Bahkan yang sering kita cari adalah sebenarnya dari proses delivery-nya atau kemudian ada initial access-nya. Karena beberapa malware yang digunakan modelnya adalah memang Trojan, karena bisa dikendalikan. Tetapi berbeda lagi kalau misalkan yang sifatnya adalah non-targeted. Jadi ada yang targeted, jadi ada yang memang ditarget gitu. Ini pasti dikendalikan. Kalau yang non-targeted itu disebar. Nah, yang tadi Pak Denny sampaikan adalah
mungkin kita sering mengunjungi situs-situs yang dalam tanda kutip kurang sehat gitu kan. Sebagai contoh, mungkin teman-teman ya di antara kita juga mencari serial key, mencari software ilegal, software bajakan. Saking butuhnya, mau nggak mau kita harus misal itu. Saat mencari, mungkin kita dapat, saat kita download, kemudian kita jalankan, kita install, ternyata boom. Ya, itu salah satu proses yang initial aksesnya adalah random. Nah, ini siapapun bisa kena, maka kan mulai dari sekarang kita hati-hati dalam mengakses sebuah situs. Nah, kita sudah terkena malware, apa yang kemudian harus kita lakukan? Ya, kita harus memisahkan diri. Jadi benar-benar harus kita amankan. Ada yang kemudian secara fisik, kalau misalkan komputer ya benar-benar kita komputernya kemudian kita kita matikan bahkan ya, dan saking paniknya atau kabel jaringannya kita cabut gitu, kita pisahkan dari jaringan utama. Tapi kalau di zaman sekarang sebenarnya perangkat keras jaringannya sudah mendukung ada isolasi. Tetapi kalau yang masih SOHO gitu, masih small office, home office ya, biasanya kemudian cabut. Beberapa kasus yang kemarin terjadi juga perbankan kemudian menutup akses internetnya gitu kan. Jadi diputus dari jaringan internet gitu kan. Mengkarantinanya itu agak sedikit, menurut saya cukup ekstrim. Bahkan dulu sewaktu pertama kali bukan malware tapi ya heboh lah di Indonesia, bahkan semua institusi sampai harus akses internetnya harus dimatikan. Mungkin Pak Dhani sempat ingat, karena saya juga salah satu yang kemudian ikutan panik juga karena memang himbauan dari kantor pusat itu kita harus mematikan akses internet. Jadi kita memisahkan diri. Ini mungkin salah satu pertama adalah kita harus benar-benar kita bisa memisahkan, kemudian kita melakukan treatment, kita penentalan dan sebagainya. Tapi kebetulan saya juga ini nyoba Trojan, saya paksa saya connect ke jaringan, dalam tanda kutip baik-baik saja kok. Nah, ini tergantung. Jadi makanya yang harus kita perhatikan memang dari tahapan si peretas tadi gitu kan. Sebenarnya modelnya kayak apa sih, tekniknya kayak apa sih, atau inisial aksesnya bagaimana gitu kan. Nah, salah satu preventif adalah seingat saya dulu saya diajarkan di Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM adalah kita melakukan pemantauan. Dulu sempat ada namanya SIEM gitu, Security Incident SIEM, Event Management gitu. Nah, dulu Pak Dhani yang pernah ngajarin juga. Terus ada lagi belakangan ada juga misalkan IDS, Intrusion Detection System. Nah, yang tampil di layar ini adalah nama softwarenya Maltrail. Maltrail ini dipakai di beberapa institusi juga di Indonesia, di pemerintah terutama. Nah, ini untuk melakukan deteksi apakah ada malicious traffic. Kalau yang kemarin Trojan yang kemudian saya jalankan tidak terdeteksi di malicious traffic. Jadi artinya tadi pertanyaannya kembali ke awal, yaitu initial access. Bagaimana cara masuknya si peretasnya? Karena kalau dari sisi aktivitas Trojannya tidak melakukan penyebaran, masuk dari sini tidak terlihat. Ini kemarin saya sudah mencobanya di lingkungan kami di Wijaya menggunakan Maltrail. Atau misalkan ada juga saya secara pribadi di rumah itu pakainya Edgar untuk melindungi beberapa akses-akses iklan yang sekarang semakin agresif. Jadi bukan intrusi, agresif ya. Iklan itu agresif sekali. Seagresif apa? Terkadang kita membuka situs web pengen yang membaca sebuah informasi, justru bukan mendapatkan informasi yang utama, tetapi justru mendapatkan iklan terlebih dahulu. Mohon maaf, sekali lagi, bukan saya anti iklan, bukan saya tidak atau saya menutup rezeki teman-teman yang dari iklan, bukan, tetapi terkadang iklan ini sangat mengganggu, kemudian bisa jadi di dalamnya juga ada kode jahat.
perangkat lunak bahaya misalkan dan sebagainya. Salah satunya saya menggunakan ini Edgar. Ini untuk solusi small office, home office itu masih oke lah gitu kan. Dan ini baru saya ambil beberapa menit yang lalu. Ini hanya untuk keperluan saya pribadi sih, jadi tidak begitu banyak. Ya kita sudah menghalau sekitar 40%. Kalau yang lebih lebih advance ya, mungkin rekan-rekan di lingkungan pemerintah, di perusahaan yang besar mungkin bisa mulai memikirkan memasang extended detection response, dan ini juga menjadi saran dari kemarin hasil mitigasi dari teman-teman Kominfo dan BSSN gitu kan. Jadi kita juga ada NDR, ada EDR gitu kan. Mungkin perlu juga Pak Denny juga menyampaikan kita tetap perlu kok antivirus gitu kan. Bahkan kita double ya, kita bisa jadi Windows Defender ya, diupdate aja Windows Defendernya, itu juga sudah cukup sakti kok untuk Windows Defender sebenarnya. Tanpa misalkan tambahin, walaupun sekarang virus-virus lokal misalkan kalau zaman dulu ada Frontok, apakah bisa apa enggak. Tapi sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Denny ya, kita kejahatan itu lebih selangkah lebih maju terkadang, yang kita hanya berupaya saja kan, berikhtiar. Nah ini salah satunya kalau di sisi level perusahaan, pemerintah kemudian yang sudah besar, saya pikir perlu menerapkan ini gitu. Nah kalau sudah terjadi sesuatu, bagaimana kalau misalkan kasusnya yang pernah kami tangani, saya bersama tim kena, nyebutnya sih ransom ya, saya lihat juga sama lah, malware juga gitu kan. Kita melakukan recovery, dan recovery-nya memang tidak mudah, kita akan butuh waktu. Bahkan tim saya itu bisa dikatakan lebih dari 24 jam tidak tidur, dan itu benar-benar lelah banget saat kita melakukan recovery. Salah satu software yang mungkin bisa kita gunakan adalah ini Testis. Testis ini juga digunakan oleh Mas Yohanes di dalam blognya, ada saya tinggalkan catatannya di Salindia ini atau di presentasi. Jadi bagaimana kita melakukan recovery terhadap sebuah data yang kemudian sudah diacak-acak gitu kan. Kemudian ada juga tim saya dulu pakainya adalah otopsi. Otopsi ini memang lebih banyak digunakan untuk melakukan analisis atau investigasi forensik digital gitu. Bisa jalan di Linux, bisa jalan di Windows, di macOS gitu. Sesekali saya menggunakan ini, cuma belakangan ini karena perangkat saya nggak mumpuni, jadi sering nge-hang, jadi ya saya cukup meninggalkan ini gitu. Ada juga kalau misalkan kita bicara tentang mencari dokumen seperti PDF, DOC, atau bahkan gambar, saya biasanya pakainya adalah Formos. Ini lumayan efektif, walaupun nanti kita harus dalam tanda kutip kalau orang Jawa nyebutnya metani, atau memilah satu persatu ini dokumen yang dicari atau bukan gitu kan. Jadi metodenya adalah, kalau bahasa teknisnya adalah carving. Jadi tidak software. Baik, tempat saya Mas Dedi nge-freeze ya. Tempat Pak Denny juga demikian Kak? Iya. Ya, betul Kak. Nge-freeze Mas beberapa detik tadi. Kita cari. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa software yang kemudian saya pakai untuk recovery, bisa dipilih gitu. Ini ada namanya DMDA. Yang terakhir itu adalah DMDA. Ini adalah software recovery. Yang under Windows juga banyak. Ada, saya biasa pakai under Linux dan cukup puas saya menggunakan DMDA. Ada beberapa yang kemudian bisa saya temukan juga di data-data yang kemudian sudah hilang gitu, atau misalkan rusak. Tapi untuk kasus yang terbaru kemarin saya belum mencobanya lagi, walaupun tadi saya sampaikan di layar ada juga flash disk saya yang kemudian
dalam tanda kutip diacak-acak tadi itu, saya belum mencoba lagi karena lumayan flash disknya kapasitasnya 64, berarti saya menyediakan penyimpanan yang lebih besar lagi ya, kapasitasnya terbatas. Jadi dengan pendekatan beberapa software yang digunakan untuk forensik digital itu bisa untuk melakukan recovery. Nah, yang perlu kita perhatikan antara security dengan forensik digital itu nanti perbedaannya adalah di metodenya. Kalau forensik digital ini adalah pendekatannya biasanya memang untuk penegakan hukum. Karena untuk penegakan hukum maka kaidahnya itu sangat ketat. Jadi mohon bisa diperhatikan kalau memang pendekatannya untuk di. Tetapi kalau hanya untuk recovery atau investigasi untuk menambah wawasan pengetahuan saja, saya pikir ini cukup. Jadi kaidah forensiknya mungkin sementara, mohon maaf, mungkin bisa diabaikan terlebih dahulu. Kurang lebih begitu Mbak Magda, ini presentasi terakhir untuk hari ini. Oh, ada satu kayaknya, satu. Oke, ini salah satu saya kutip aja, ini ada di lini masa saya. Ini Eriko Ardian, jadi menyampaikan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi kejahatan itu ya pasti meninggalkan jejak. Sampai Trojan atau kemarin ransomware yang terbaru pun sebenarnya menurut saya ya tujuannya adalah meninggalkan jejak. Jadi pada prinsipnya ransom itu kalau teman-teman tuh bisa kok bikin ransomware, teknik ransomware itu bisa kok sebenarnya. Pakai Anda bikin sebuah file, kemudian filenya di zipnya dikasih password, sudah yang tahu passwordnya cuma Anda, itu udah seperti teknik ransomware yang paling sederhana gitu kan. Jadi dan itu ditinggalkan jejak gitu kan. Jadi artinya artefak jejak itu biasanya tertinggal. Nah, kalau kita investigasi, kita bisa melakukan penelusuran. Ya, kita tetap harus berusaha, berharap kita bisa membongkar semuanya. Dan prinsipnya tidak ada kejahatan yang sempurna. Kita tetap berusaha dan selalu waspada. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Boleh kita berikan tepuk tangan, semangat. Boleh minum air mineral dulu Pak Dedi. Ya, setelah tadi sempat kayaknya ngelek-ngelek gitu ya. Saya udah cemas loh, jenengan diculik sama malware. Untuk jadi komandan perang virus. Iya. Baiklah. Sepanjang Pak Dedi menyampaikan paparan dan juga Pak Dani tadi, pertanyaannya membanjiri ya chat di Zoom ini, termasuk yang juga bertanya melalui YouTube channel. Saya sambil pantau Zoom, saya pantau YouTube channel Pemkot Jogja yang sedang live streaming ya Zoom kita saat ini. Di sana juga ada sejumlah pertanyaan ya. Baik, mudah-mudahan ini pertanyaannya yang panjang-panjang ya dan penuh dengan rasa ingin tahu ini dapat dijawab oleh kedua narasumber kita. Nanti silahkan berbagi tugas Pak Dani dan Pak Dedi. Jangan rebutan, nggak enak nanti ya kalau namanya rebutan. Pokoknya ini aja nanti saling melengkapi ya. Nggak apa-apa. Saya mulai dulu pertanyaan langsung dari yang ada di live Zoom ini ya. Pertanyaan pertama tuh langsung bertanya begini. Apakah materi bisa kami dapatkan? Wah, ini pertanyaan Mas Rahmat Ramdhani to the point banget ya. Mas Rahmat, untuk materi nanti tim akan share kalau sudah mengisi link presensi gitu ya. Udah dapat lampu hijau kah dari Pak Dani dan Mas Dedi nih untuk link materi boleh didapatin oleh peserta? Monggo, ya silakan. Ya, bisa. Alhamdulillah, ilmunya tersebar untuk digunakan dengan baik ya. Digunakan dengan benar, jangan disalahgunakan ya. Oke, terima kasih Pak Dani dan Mas Dedi. Jadi jawaban Mas Rahmat boleh, silahkan. Nanti kalau udah dapat materinya, diskusi dengan teman-teman ya, untuk bisa membagikan hal baik ini. Ada Mas M. Arif Budiman bertanya spesifik kepada Pak Dedi, bagaimana ransomware terbaru berbeda dari versi sebelumnya dalam hal metode enkripsi? Dan apa peran Internet of Things dalam penyebaran malware terbaru? Ya, boleh dijawab dulu Mas, silahkan. Baik, terima kasih. Hasil diskusi di
beberapa forum sebelumnya. Izin Pak Dani menjawab terlebih dahulu. Para pengembang malware ini juga jago-jago. Jadi tadi sudah disampaikan selangkah lebih maju. Jadi selalu berinovasi. Artinya saat kemudian ada versi baru itu pasti menyulitkan. Apakah bisa atau tidak? Tujuannya sebenarnya pertama adalah menyulitkan. Jadi kalau misalkan kemarin saya ingin mencobanya itu tujuannya hanya untuk menyulitkan saja. Karena ternyata juga kalau kita lihat di sistem deteksi tidak ada terjadi apa-apa. Mungkin sistem deteksi saya yang tidak bagus. Tapi kalau kita lihat tadi saya menggunakan Edgar itu beberapa waktu lalu untuk jasa layanan penyimpanan daring itu terblokir. Itu tidak bisa diakses karena beberapa layanan jasa penyimpanan di awan cloud storage ini memang digunakan untuk pengambilan data. Jadi misalkan kita sudah masuk dan tidak ketahuan, datanya kemudian kita transfer dulu, set gitu, dah tersimpan baru. Gimana ya supaya bisa ngilangin jejak? Daripada susah-susah, udah deh kita pakai Trojan tadi, kita rusak, seolah-olah kita rusak. Terus kalau misalkan kemudian diminta kuncinya gitu, sebenarnya juga nggak tahu kuncinya juga gitu, bisa jadi nggak tahu kuncinya. Tapi nanti seolah-olah, oh ya sudah, ini loh datanya, ini saya kasih datanya. Gitu. Misalkan kemudian memang dia bertransaksional ya, benar-benar kita bayar, kemudian bawa tebusan, kemudian ngasih gitu kan. Jadi untuk enkripsinya, saya sebenarnya belajar di teknik elektro dan teknologi informasi cukup banyak nih kalau bicara tentang enkripsi. Enkripsi itu pada prinsipnya yang tahu kuncinya adalah si pembuatnya. Seberapa kuat si pembuatnya itu membuat kuncinya, itu saja sih. Dan kemudian apa peran IoT untuk penyebaran malware? Lebih yang diwaspadai adalah IoT adalah perangkatnya sebenarnya. Di perangkatnya, apakah di perangkatnya memang disisipkan sebuah malware yang pernah terdeteksi oleh tim saya itu di tahun 2021-2022 kurang lebih, itu justru ada sebuah merek ponsel itu di dalamnya sudah tertanam malware, dan ponsel itu sudah tidak dijual di Indonesia. Hanya saya pernah melihat perusahaan ini menyewa counter di sebuah mall di Jogja dengan harga sewa satu bulannya 20 juta. Itu di dalam ponsel itu ada malware-nya, dan malware-nya bukan dalam bentuk software, justru malware-nya tertanam di dalam chipset, karena di dalam chipset kan nanti ada programmable-nya ya, karena ada software-nya juga yang ditanam di dalamnya, dan itu yang berbahaya. Dan beberapa sudah menunjukkan, artinya yang digunakan sebagai cyber weapon itu tidak hanya full software, tetapi juga sudah berupa hardware. Ini bentuknya macam-macam, dan biasanya mohon maaf karena kita bicaranya sudah weapon, senjata, memang tidak terekspos begitu luas, hanya kalangan terbatas. Begitu. Jadi penasaran itu HP apa yang dimaksud ya? Sudah nggak ada, Mbak. Sudah nggak ada kok, Mbak. Sudah Tapi nggak ada. usernya masih ada pakai HP itu, jangan-jangan. Masih ada. Usernya masih ada. Apakah saya salah satu user HP tersebut ya? Ini pertanyaannya agak melipir. Kayaknya enggak sih. Waktu kita ketemu beberapa waktu lalu kayaknya enggak deh. Aman. Aman ya, alhamdulillah. Tapi HP Pak Dani tunggu sebentar. Saya Nah, khawatir. itu lagi. Punya pengalaman menarik kalau bicara tentang handphone. Treatmentnya khusus nih kalau Pak Dani. Mungkin Pak Dani ada cerita menarik gitu. Ya kalau handphone biasanya ada net hunter-nya gitu kan untuk berburu wifi liar gitu kan ya. Iya, karena ini ada pertanyaan juga paketnya sama HP nih Pak Dani. Ya, Nah, sambil menjawab pertanyaan ya Pak Dani ya, pengalaman tadi ya, bisa disambungkan. Karena Ya, ini tadi ada yang bertanya apakah juga bisa menjangkiti HP. Tapi siapa yang bertanya nanti saya coba cek ya, tadi sempat saya baca. Ya, ini lanjut juga ke pertanyaan Mas Fauzan dari Teknik Informatika.
Adakah cara untuk mengetahui jenis malware yang sedang berjalan di sistem tanpa mengganggu operasi? Nanti Pak Dani bisa bantu jawab ya Pak. Rapel pertanyaan dari Mas Yahya yang bertanya juga to the point untuk Pak Dani, bagaimana malware dapat memanipulasi sistem komputer untuk melakukan serangan lebih lanjut? Dan apa metode terbaik untuk mendeteksi dan menghapus malware dari sistem yang terinfeksi? Lalu apa cukup dengan mengaktifkan antivirus saja? Oke, monggo Pak Dani. Ya, terima kasih. Ini saya mendengar cerita Pak Dedi, dulu panggilnya sama Mas Dedi ya, tapi sekarang Pak Dedi saja. Sudah sekian puluh tahun berikutnya ya, jadi kangen ngoprek sama Pak Dedi. Zaman di ngoprek di ruang server. Baik, jadi kalau kita berbicara komunitas gelap ya, kita kan kenal namanya dark community ya, itu bukan karena listriknya mati giliran ya, tapi memang komunitas yang tidak terpantau di bawah radar gitu ya. Pokoknya semua serba diam-diam gitu. Itu mereka punya komunitas sendiri. Saat mengembangkan malware itu mereka kayak semacam pengembangan software sekarang yang komersial. Jadi ada namanya bounty-nya. Jadi mencari bug-bugnya itu mereka lombakan juga di komunitas gelap ini. Jadi untuk menyempurnakan malware ini ya, salah satunya ransomware BitLock ini. Jadi sempat terjadi kegaduhan di komunitas mereka antara si pengembangnya dan penjualnya. Mereka itu komunitasnya lengkap, ada yang afiliasinya, ada programmernya, ada yang nyebarkan, ada yang terima uangnya. Jadi mereka itu kayak departemennya macam-macam gitu ya. Jadi sempat mereka ribut, akhirnya bobollah kode sumber untuk BitLock ini. Nah, makanya sekarang kitnya BitLock ini kalau kita gabung ya, saya nggak menyarankan ya, kalau kita tahu komunitas gelap ini, kita bisa mengambil kode itu, modifikasi, kembangkan lebih lanjut, intinya supaya tidak mudah dideteksi, karena BitLock yang versi 3.0 ini sudah relatif mudah dideteksi. Ya, jadi seperti itu. Jadi berikutnya malware itu banyak yang sifatnya adalah polymorphic. Poly itu banyak, morphic itu ragamnya, wujudnya. Jadi bisa berubah-ubah. Saat deteksi pertama dia menginfeksi file. Terus dia begitu dideteksi, di-scan, dia akan berubah jadi menginfeksi memori. Saat dideteksi lagi, dia akan berubah menjadi wujudnya lain lagi. Ini namanya malware yang sifatnya polymorphic. Nah, ini salah satu kenapa sekarang banyak malware yang relatif tidak mudah dideteksi. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, tapi tidak mudah. Intinya sulit. Ya, sekali lagi ada istilah zero day, yaitu hari ke-0 itu hanya orang-orang yang tahu kelemahan, kerentanan yang akan melakukan tindakan ini itu. Karena kalau sudah diketahui itu biasanya mudah dideteksi. Tapi ingat, pendeteksi sekarang itu kebanyakan berdasarkan pola. Software malware A itu ciri-cirinya ABCDE. Nah, sekarang kalau yang berubah itu, apalagi yang belum pernah ketemu, belum pernah dideteksi, itu seperti apa ciri-cirinya? Itu tidak diketahui. Makanya sekarang banyak yang canggih-canggih program anti malware komersial itu basisnya adalah perilaku, pakai AI ya. Kalau ini ada suatu aplikasi, dia beroperasinya aktivitasnya ABCDE, maka dia dikategorikan malware. Ya, jadi itu juga masih boleh benar, boleh salah. AI mencoba menebak karena tidak ada polanya. Ya, jadi seperti itu. Makanya sekali lagi kita di keamanan itu losing game ya, selangkah di belakang yang jahat itu tadi. Jadi inilah, kita hanya bisa biasanya bereaksi setelah ada kejadian. Kecuali kita tukang ramal ya, tahu masa depan melihat dan lain sebagainya. Sayangnya tidak, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ini memang ya dinamika di dunia ini, ada black and white ya, yang terang dan gelap, ada yang jahat, ada yang memang baikan dan seterusnya ya. Ini memang ya sayangnya sekarang menjadi senjata itu tadi. Terus apalagi tadi Bu, maaf. Terus kalau handphone ya, apakah bisa diantisipasi hanya dengan mendownload antivirus tadi salah satu pertanyaannya? Ya antivirus itu katakanlah sekarang kalau Anda lihat banyak di situs web, itu hasil tes antivirus kan banyak yang memperbandingkan, oh merek A, merek B, merek C, itu rata-rata jelas tidak ada yang 100%. Tapi biasanya 90 sekian persen, yang kurang baik ya 80 sekian persen. Intinya susah untuk ada antivirus yang 100% bisa menemukan semua malware. Boleh jadi saat ini iya ada yang 100%, tapi 1 jam berikutnya apa?
kita bisa tahu ini virus yang terbaru lagi atau malware yang terbaru lagi bisa deteksi dan seterusnya. Ya, jadi biasanya hanya itu. Ya. Terus Saya apalagi jadi HP berprasangka ya Pak banyak Denny, APK itu ya. jangan-jangan yang bikin antivirus tuh yang bikin virusnya sendiri gitu takutnya. Boleh jadi. Kan dulu kita sempat berpikir ya, apa kita bikin malware yang intinya berburu malware. Nah, jadi ceritanya kita itu mau nangkep copet, Paling teriak maling. kan copet juga. Ini copetnya digaji untuk nangkep copet gitu loh. Apakah bisa seperti itu? Tapi intinya malware itu adalah program yang mengganggu dan tidak berizin. Artinya kewenangan kita ya di luar kendali kewenangan kita, ya itu sudah malware. Nah, nanti kita juga salah mau menangkap copet tapi menggaji copet, itu kan juga salah. Ya kan kadang kita berprasangka ya Pak, namanya manusia itu kan tidak melulu sangka baik, kadang juga sangka buruk gitu kan. Ya, nanti dilengkapi Pak jawabannya dengan komunitas. Ya, Pak, Tadi saya cerita lanjut ya. Komunitas gelap itu tadi itu sebenarnya sudah banyak penyusup agen kepolisian Amerika juga. FBI itu banyak yang menyusup ke komunitas-komunitas mereka. Sebenarnya si kepala gemboknya, wah ini kayak kejahatan sungguhan ya, karena sudah mendunia ini, internasional levelnya. Itu sudah banyak diidentifikasi, cuman mereka kan hidup di negara lain, memprosekusinya bagaimana dan seterusnya. Setelah itu nanti kewenangan istilahnya kalau dipindah ke negara lain, ekstradisinya bagaimana? Wah itu kan di belakang rumit sekali ya. Jadi sekali lagi kejahatan digital itu tidak didominasi sekarang kita di bidang teknologi, tapi hukum, ahli internasional dan lain sebagainya ya. Jadi karena keterkaitannya banyak. Terus apalagi Bu? Tadi handphone ya? Iya, apakah tadi malware kalau terkena HP gimana langkah awalnya? Ya, pertama mohon maaf Bapak dan Ibu, silakan angkat tangan, tunjuk jari yang HP-nya tanpa anti malware. Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Ya pasangilah minimal 1. Kalau saya ada 2 atau 3 ini. Ya memang agak berat sedikit, tapi hati saya lebih tenang. Wah, itu ya Bu ya. Memang agak berat, tapi itulah. Bila nggak ketangkep yang satu, moga-moga yang anti malware satunya berhasil tangkep, gitu kan ya. Ya intinya berlapis-lapis, dan ya kalau ada link, mungkin ada undangan atau gambar yang nama filenya .apk, ya jangan diklik gitu kan ya. Sebenarnya proteksinya Android itu ya saya punyanya Android ya, nggak punya iOS ya, nggak kuat beli iOS, jadinya saya pakai Android saja. Itu sebenarnya ada faktor proteksinya. Kalau ini sumbernya aplikasinya tidak diketahui, ya biasanya kita klik, kita paksa itu nggak mau terinstalasi. Tapi kalau kita hobi ngoprek itu bisa dibuka itu. Jadi dari mana saja ini bisa terinstalasi. Iya. Ya, ini kadang ya memang sudut lain pengamanan itu merepotkan. Bukan apa-apa ditanya ini yakin ini aman tidak lah. Kita kadang nggak tahu ya. Akhirnya yes, oke gitu ya. Akhirnya kebobolan. Literasi bahasa kita juga juga nggak tepat ya Pak ya. Gitu, mereka bahasa Inggris kita yes doang. Artinya yes no. Asal nggak pilih or gitu ya. Yes or no or gitu. Nggak ada Pak. Wah Pak Dani nih. Ngambil tengah-tengah kok Bu, aman. Kalau saya diklik katanya. Oke, baik. Wah, ini ya, pertanyaannya terus terang banyak banget Pak Dani dan Mas Dedi. Tadi pertanyaan tentang langkah awal apabila terkena malware di HP. Tadi pertanyaan dari Mas Teguh Wahyudi dari Diskominfo SP Banten, Jawa Barat. Terima kasih Mas Teguh. Beliau juga menanyakan cara melindungi diri dari ancaman malware seperti virus dan spyware saat menjelajahi internet. Nah, tadi sepertinya cara-caranya sih Mas Dedi udah mengupas ya. Nanti boleh ditonton ulang di YouTube channel Pemkot Jogja ya. Atau mau di-highlight Mas Dedi, boleh 1-2 yang mujarab gitu? Yang saya mohon izin Pak Dedi, tak coba jawab ya. Oke, monggo, siapa? Iya, infrastruktur yang baik mestinya ada firewall-nya gitu kan ya. Terus semakin dekat dengan data yang penting, wajib semua apa saja yang mengakses ada anti malware-nya gitu kan ya. Terus wajib juga penggunanya itu waspada gitu kan. Jadi semuanya ini runtutan. Sekali lagi
hanya perlu satu lubang yang lemah saja untuk tembus. Tidak perlu banyak-banyak itu tadi. Jadi itu ya, maaf Mas Dedi, saya jawab dulu. Makasih Pak Dani. Mas Dedi mau melengkapi sedikit sebelum lanjut pertanyaan berikutnya? Oke, sedikit aja mungkin sama sih seperti yang lainnya. Jadi artinya di beberapa kegiatan yang lainnya. Jadi kita di cyber security itu pada prinsipnya kan kita ada beberapa elemen, termasuk elemen manusianya itu sendiri. Tadi Pak Dani sudah sampaikan. Jadi artinya kita juga jangan lengah, kita selalu harus update. Kemudian kita bicara tentang teknologinya. Teknologinya tadi juga sudah disampaikan, infrastrukturnya kita juga harus kita amankan. Kemudian dari sisi perangkat kita sendiri juga harus kita amankan. Kemudian termasuk proses. Nah, ini proses ini terkadang yang susah kalau buat saya itu termasuk salah satunya cukup susah karena proses itu tidak bisa dibeli. Kalau infrastruktur mungkin bisa dibeli dengan walaupun harga mahal, tapi proses itu tidak bisa dibeli. Manusia pun juga tidak mudah untuk dibeli juga. Jadi memang seperti lagu zaman dulu, waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih. Baik. Ya, ini saya nih semangat banget baca pertanyaan, termasuk yang ada di YouTube channel ya. Saya baca dulu di YouTube channel. Oh ya, sebagai informasi Pak Dani dan Pak Dedi. Jadi di YouTube channel tuh aktif menyaksikan live streaming kita, ada 27 subscriber di sana atau 27 penonton ya. Kalau subscribernya udah banyak banget di Pemkot ya. Ribuan ya. Kemudian di Zoom ini tadi terpantau ada 73. Jadi total angka manis loh hari ini ada 100 orang yang nampak gitu ya. Kalau mereka mungkin menyaksikan atau mengikuti dengan satu keluarga atau satu ruang kantor lebih banyak lagi ya kan. Ini yang kelihatan kan satu akun satu nama gitu kan. Baik, terima kasih ya sobat kami. Semuanya keren banget ya. Oke, saya membaca pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan di YouTube channel. Langsung aja saya baca beberapa. Di antaranya dari Violin Music Official. Bertanya mengenai ransomware sifatnya pasif. Mau bertanya, ransomware sifatnya pasif. Kalau kita nggak masukin file dari luar atau mengeklik sesuatu dari internet, nggak akan bisa menginfeksi. Harus dicari siapa dan dari mana itu bisa masuk server tersebut? Ya, ini pertanyaan tapi juga pendapat ya. Lalu ada Fauzan Aldi, apakah ada cara untuk mengetahui jenis malware yang sedang berjalan di sistem tanpa mengganggu operasinya? Ya, Mas Dedi deh bagian ini menjawab, monggo. Kalau kita bicara bagaimana kita bisa mengetahui ransom, kembali ke kita. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah tubuh kita sehat atau enggak ya. Jadi pengen tahu tubuh kita sehat atau tidak ya kita melakukan deteksi. Jadi kalau tubuh berarti kita melakukan medical check up. Begitulah sama kalau apakah sistem kita bicara sistem, jadi artinya tidak hanya komputer saja tetapi komputer yang kemudian terhubung dengan komputer lainnya atau bahkan kita dalam sistem yang cukup besar, artinya kita juga harus punya sistem deteksi yang cukup mumpuni. Seperti kasus yang kemarin juga menjadi pembelajaran, akhirnya ada istilahnya rules atau istilahnya penanda gitu kan, penanda supaya kita tahu oh kalau misalkan ada yang mengakses ini maka itu adalah sebuah malware gitu kan. Itu kemarin juga ada beberapa komunitas yang membuat, BSSN juga membuat, company juga ada, jadi memang bergotong royong untuk bersama-sama untuk mendeteksi. Jadi untuk mendeteksi sekali lagi kita juga harus butuh pendeteksi. Tetapi sekali lagi pendeteksi ini juga terkadang mohon maaf pengalaman saya lambat. Artinya tidak kemudian saat ini ada serangan kemudian kita jadi tahu itu enggak. Itu yang harus tetap harus diwaspadai. Tetap ada jedanya. Tapi seberapa cepat kita bisa menanggapi permasalahan itu. Itu terkait dengan insight. Ya, ingin tahu siapa dan dari mana tadi ya? Betul maksudnya sekali. dari server ya. Oke, kemudian bisa mengecek tanpa gangguan operasi, apakah juga bisa? Ya, itu tadi. Jadi memang harus ada sistem deteksinya tadi. Deteksi, oke. Yang pernah saya coba, saya memasang 3 sistem deteksi, itu sama sekali tidak mengganggu operasional. Oh, Itu baik. pernah cek. Ya.
Bisa ya. Pertanyaan satu lagi dari YouTube dari T. Suharso. Bagaimana cara mencegah ransomware agar kita aman dan nyaman dari virus? Kemudian apakah ada cyber security-nya? Mas Dedi, boleh dilanjut. Mohon maaf tadi kan Pak, bisa diulang. Oke. Sebentar. Pertanyaannya bagaimana cara mencegah ransomware agar kita aman dan nyaman dari virus? Kemudian apakah ada cyber security-nya? Baik, sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dani. Jadi kita harus preventif juga gitu kan. Misalkan kita masang antivirus gitu kan atau anti malware, kemudian kita tidak mengunjungi situs-situs yang berbahaya, situs judi misalkan, situs ilegal lainnya, itu juga harus kita waspadai sebenarnya. Jadi artinya mengunjungi situs web itu harus tetap waspada. Sekalipun situs lokal, situs berita gitu, itu juga tetap harus diwaspadai. Sekelas media mainstream juga banyak iklan yang entah apakah iklannya juga sehat atau tidak. Kadang kita juga tidak pernah tahu. Itu paling sederhananya kurang lebih gitu sih Mbak. Kita sendiri yang kemudian harus mawas terhadap fenomena tersebut. Ya. Baik, Mas Dedi, terima kasih. Nanti, Mas, ini pertanyaan banyak banget. Tapi karena waktu kita singkat, biar saya mengapresiasi juga yang sudah mengetik di tengah fokus mereka, saya akan bacain pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau ada yang jawabannya nyerempet sama, boleh digabung gitu maksud saya ya. Biar nggak diulang-ulang gitu jawabannya gitu ya. Kalau pertanyaannya mungkin sedikit sama kan jawabannya bisa sekaligus dirangkum gitu ya. Mohon izin ya Pak Dani dan Mas Dedi ya. Tadi Mas Yahya sudah dijawab, Mas Teguh, kemudian Mas Yahya ini cukup aktif mengirimkan pertanyaan ya. Baik, bagaimana cara kerja malware dalam memodifikasi atau merusak data tanpa terdeteksi? Tadi sebenarnya sudah dijelasin juga. Oke. Kemudian lanjut Mas Fauzan Aldi, apakah ada peran AI dalam pembuatan malware yang semakin canggih dan sulit untuk dihentikan? Kemudian ada pula pertanyaan, apa yang membuat PDN menjadi target menarik bagi hacker dengan menggunakan ransomware? Dan apakah membayar tebusan merupakan solusi yang efektif untuk kasus ransomware ini? Pertanyaan dari Peggy. Tadi disebutkan, tunggu sebentar. Wah, laptop saya lari kencang banget ini ya, panahnya. Jangan-jangan terserang ini saya. Wah, sudah mulai insecure. Ya, menanyakan tadi disebutkan bahwa pembaharuan perangkat menjadi salah satu upaya pencegahan malware. Di sisi lain terkadang pembaharuan perangkat justru seringkali mengakibatkan beberapa fitur di perangkat mengalami kerusakan. Mohon tanggapan. Lalu ini pertanyaan bagus juga dari Mas Rudi Hermawan. Kalau device kita sudah terjangkit ransom, yang harus kita lakukan apa ya? Apakah harus mengobati ransom tersebut atau harus menutup jalan masuk dari ransomnya terlebih dahulu? Kemudian pertanyaan juga, sebelum menyebar lebih lanjut dengan sistem dan apa perbedaan ransom dan enkripsi? Tadinya udah dibahas ya Mas Yahya ya oleh Mas Dedi ya. Kemudian lanjut ini pertanyaan bawah-bawah di Zoom dari tunggu sebentar. Belum saya copy soalnya di Word saya ya. Dari Putra Ardiansyah. Bagaimana perkembangan ransomware as a service mengubah landscape serangan cyber dan apakah implikasi keamanan bagi organisasi yang menghadapi ancaman ini? Serta bagaimana strategi mitigasi seperti backup data yang teratur dan implementasi zero trust arsitektur dapat mengurangi resiko dan dampak serangan ransomware. Oke, itu dulu deh. Banyak banget pertanyaannya ya. Terima kasih loh sobat kami. Semuanya luar biasa. Pak Dani dulu ya. Setelahnya nanti Ya, Mas Dedi. Baik, jadi kalau saya boleh menggarisbawahi, sistem pertahanan keamanan itu berlapis. Jadi kalau kita berbicara konektivitas ke jaringan, ya dimulai dari firewall. Kalau sistem yang baik, itu tidak hanya firewall, itu ada yang dinamakan server honeypot. Server honeypot itu tugasnya, dia meniru server aslinya yang memberi layanan untuk menangkap data siapa saja yang berusaha melakukan kriminal, baik mencoba meretas, baik mencoba mengirimi malware, dan seterusnya. Jadi intinya biar terjebak masuk ke server honeypot itu untuk dipelajari dan diinvestigasi.
Soalnya kalau server produksi operasional itu kan tidak bisa dengan mudahnya kita matikan, kita oprek gitu kan ya. Jadi itu. Terus berikutnya itu tadi berlapis, jadi ada firewall biasanya mau level berapa ya, di level aplikasi. Kalau kita berbicara jaringan kan biasanya di level infrastruktur ya, kita kenalnya pokoknya komunikasi data, tapi tidak. Di level 7, L7 itu sudah banyak sekarang canggih-canggih firewall. Dan salah satunya dengan memanfaatkan AI itu tadi untuk mendeteksi hal-hal yang belum diketahui. Dia hanya bukan pola, perilaku, tidak pola. Sekali lagi, identifikasi biasanya kebanyakan yang cepat itu adalah pola. Oh, ini patternnya seperti ini, maka virus A namanya. Tapi kalau di aktivitasnya, perilakunya A, B, C, D, itu baru dikategorikan, oh ini jenis virus seperti itu. Tapi tidak ketahui itu malware seperti apa. Ya, jadi itu. Terus berikutnya di sisi penggunanya, ya jelas anti malware. Terus di lapisan terakhir adalah kewaspadaan dan pengetahuan penggunanya. Jadi berlapis-lapis. Makanya saya tadi mengutarakan kenapa kok PDN itu kebobolan, itu saya kira tidak hanya satu titik saja yang memang rentan untuk diterobos, tapi banyak. Mungkin dari tata kelolanya, tidak ada ketentuan bahwa masuk ruang server itu salah satunya, saya pernah di Australia, itu masuk ruang server, kita tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa USB thumb drive. Jadi kosongan gitu. Ya, karena handphone, siapa tahu dia memancarkan melalui NFC, melalui Bluetooth, memancarkan begini-begitu, tanpa kita otorisasi, tanpa kita beri kewenangan. Jadi seperti itu. Sebegitu ketatnya untuk masuk ke ruang server. Tidak sembarangan, apalagi ngajak teman masuk. Gitu, ya. Ini siapa gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi tata kelolanya harus benar dulu, beres dulu. Baru yang lain-lain. Jadi aturan mainnya itu jelas. Makanya saya kemarin yang belum saya dengar dari berita, ini tata kelolanya sebenarnya seperti apa? Apakah sudah mengacu standar internasional ISO 27000 yang itu kita juga digital itu ya Bu Magda. Jadi itu kalau sudah, sekali lagi kita mau berupaya seberapa maksimum pun, kalau kebobolan itu baru namanya musibah. Tapi kalau kita mungkin usahanya masih 60%, 70% kebobolan, lah itu keteledoran namanya. Jadi seperti itu. Ya. Terus tadi apa tentang mitigasi lain sebagainya, maaf banyak sekali saya tidak sempat membaca, saya hanya garis bawahi apa tadi untuk pengurangan resiko dan dampak, Pak. Ya, sekali lagi resiko itu tidak bisa dihilangkan, tapi diminimumkan, tekan sampai serendah mungkin. Nah, itu pun sekali lagi ada kerentanan atau kelemahan 0,001% saja. Kalau pas tidak beruntung, apes itu ya keterobos masuk. Nah, jadi sekali lagi itu baru musibah. Ya. Tapi kalau masih kerentanan resikonya masih 30%, nah itu belum musibah. Itu masih teledor saja, lengah gitu kan. Jadi seperti itu. Ini bagus, ada mulai agak teknis ya, zero trust architecture. Ya kalau sudah kemasukan server hard disk di format itu, kita mau teknis ya, itu sebenarnya yang di format, yang dihapus itu hanya tabel of content-nya, daftar isinya. Tetapi datanya di piringan, di cakram, di memori itu masih ada. Jadi boleh jadi si malware-nya atau trojannya yang disisipkan oleh peretas itu masih ada di situ. Loh, terus bagaimana? Ya paling mudah dihancurkan secara fisik, tapi kan sayang ya, mahal ya. Ya misalnya gimana? Di format low level, ditulisi berulang kali 0101, ditumpui. Jadi semua data yang di situ itu informasinya sudah tidak ada. Jadi ini. Jadi kalau kita hanya memformat biasa itu masih dengan mudahnya kita pulihkan. Ya, intinya apa ya, malware-nya masih ada di situ gitu kan ya. Jadi itu. Terus apalagi ini tadi saya Bu Magda, kalau ya, apalagi tadi saya mengetahui proses ya. Mohon maaf, silahkan di Windows. Ini saya kira ini 90% pengguna Windows ya di sini ya. Ketik saja services.msc. Ya, ketik saja di command prompt atau di terminal itu services.msc. Ya, itu akan muncul sekali proses yang berjalan di sistem operasi Bapak dan Ibu. Ya.
wah ada yang tidak saya kenali, nah, dicek waspada ini apa, tapi seharusnya anti malware yang Bapak Ibu install paling tidak ada 2 itu tadi, ya salah satu Pak, moga-moga mengenali, tapi sekali lagi tidak 100% akan mengenali, jadi seperti itu. Loh, terus lah virus atau malware yang sudah menginfeksi file resmi yang sah, nah itu yang semakin sulit dideteksi, dia sudah nempel. Misalnya saya nggak tahu ya, ini contoh saja, misalnya ada file namanya windows.exe, itu kan file resmi jika tidak terjangkiti, belum terinfeksi, tapi ternyata sudah terinfeksi, ya itu susah dideteksi, tinggal dia kok beroperasinya kayak begini begitu, nah ini ada apa, jadi seperti itu. Jadi intinya ada anomali, hal-hal yang tidak normal, nah itu namanya anomali, itu harus diwaspadai, itu yang dilakukan oleh pendeteksi malware yang berbasis AI. Dia mendeteksi ketidaknormalan, tidak berbasis pola lagi. Jadi itu sekarang banyak dan ya, tapi masih mahal-mahal gitu kan ya. Makanya kadang dilontarkan kalau nemu diduga malware, itu ada salah satunya fiturnya di anti malware yang terbaru, itu dilempar ke cloud. Cloud itu suatu infrastruktur komputasi yang luar biasa, sama perusahaan anti malware itu dia akan dicoba dibongkar. Nah, nanti akan ketemu. Ya, jadi sudah tidak disimpan di lokal lagi, contoh atau sampel malware yang mungkin dijumpai itu tadi, tapi lempar ke cloud. Ya, selain itu untuk disebarluaskan bahwa ini ada jenis baru atau ini memang harus dicegah, harus dibasmi, bla bla bla. Jadi antar perusahaan malware atau komunitasnya itu juga membagi informasi kalau ada ya malware yang baru-baru. Ya, nanti akhirnya masuk ke database dengan mudah, kenali, tidak perlu pakai AI lagi untuk mengenalinya, untuk mengidentifikasinya. Jadi seperti itu. Adalah Ibu Magda. Iya, Pak Dani, terima kasih. Sementara Pak Dani menjelaskan lisan, Pak Dedi menjelaskan secara tulisan di masing-masing penanya. Luar biasa. Ini saling melengkapi ya, antara darat, laut, dan udara ya. Oke, silakan Pak Dedi boleh speak up. Melengkapi atau mungkin meng-highlight ya beberapa hal penting yang tadi merupakan jawaban dari penanya-penanya. Nanti saya akan kembali ke YouTube karena juga ada respon bagus di sana. Silakan Pak Dedi. Baik, sebenarnya karena peretas itu relatif lebih random ya. Perilakunya itu kan cukup random, jadi mereka bisa melakukan apa saja itu kan, karena pokoknya apapun halal gitu ya, pokoknya nggak mikir apapun, udah pokoknya hajar gitu kan. Nah, karena terkadang apapun dihajar dalam tanda kutip, kita yang kemudian mengamankan juga relatif kesulitan. Tetapi ada beberapa mungkin peretas yang tekniknya itu sudah terbaca atau teridentifikasi. Ya, salah satunya memang kalau kita bicara tentang kasusnya ransom, ini diduga datanya sudah dipindah dulu. Jadi si peretas ini, misalkan saya sebagai peretas, saya masuk ke sebuah sistem, saya akan lihat dulu apakah saya terdeteksi tidak. Jika tidak terdeteksi, maka saya akan jalan. Sudah, setelah kemudian saya jalan-jalan, saya dapat sebuah data, saya salin, saya pindahkan ke cloud storage, ke cloud computing, katakanlah. Ada beberapa jasa yang gratis dan bahkan murah, termasuk aman juga. Sudah saya nemu lagi, saya pindah lagi, saya nemu lagi, pindah lagi. Tapi kok ngomong-ngomong, sepatu saya kok kotor ya, ke belakang ada jejak. Ya udah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya saya harus membersihkan jejak saya gitu kan. Ada yang membersihkan jejak yang kemudian benar-benar merusak si sistem komputer ini, atau memang sekedar merusak data yang kemudian tadi saya ambil, katakanlah, yang kemudian saya meninggalkan pesan untuk dilakukan penebusan gitu kan, dengan sekian dana. Jadi teknik sederhana inilah yang saya pikir kebanyakan dilakukan. Tetapi setiap peretas punya motivasi. Ada beberapa motivasi yang memang menyerang sebuah lembaga nirlaba, ada. Menyerang fokus pengennya ke pemerintah juga ada. Peretas yang memang dibayar oleh sebuah negara untuk melakukan spionase mata-mata juga ada. Jadi teknik-teknik ini
itu sudah dipetakan tadi ada Dimitri attack sebenarnya. Dimitri attack itu sudah ada teknik, taktik, dan prosedur, termasuk beberapa grupnya juga sudah teridentifikasi. Bahkan kemudian seperti tadi, karena memang ada negara yang kemudian membayarnya, ada negara yang kemudian mensponsori, makanya banyak juga disebutnya adalah state sponsor. Ini di beberapa negara kita jumpai juga ada yang kemarin juga melakukan dalam tanda kutip pembelaan terhadap konflik antar dua negara, itu juga ada, karena memang dibayar gitu kan. Jadi memang ada industrinya, ada komunitas yang tadi Pak Dani sampaikan, ada dark yang tidak sekedar kalau saya Mbak Dewi ini kan teman umbi ya, jadi hanya umbi saja, tetapi tidak seperti yang tadi, itu memang komunitas yang dibayar oleh sebuah entitas untuk melakukan perusakan sebuah target juga ada. Ada Tapi transaksi gitu ya Mas Dedi ya. tapi yang happy juga ada, yang saya bisa ternyata juga ada. Nah, yang happy ini yang mungkin agak susah juga dipetakan ya, karena kan happy ya, nggak mikir dapat kepuasan gitu kan. Itu sih kalau dari pengalaman yang saya amati. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Dedi. Tadi beberapa jawaban sudah langsung diketik secara lugas ya. Semoga cukup menjelaskan. Jadi saya nggak perlu mengulang karena memang waktunya sangat terbatas. Namun demikian, ini ada beberapa respon yang menarik juga di YouTube channel Pemkot Jogja ya di saat kita streaming di program ini. Tadi dari Violin Music Official mengucapkan terima kasih untuk jawabannya. Ya, tadi yang menjawab Mas Dedi. Lalu ada Muhammad Udayana menuliskan, sistem yang tadi dipakai Pak Dedi tadi ada 2 untuk mendeteksi ya. 2 alat deteksinya apa? Iya, ini. Oke. 3 sih sebenarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dani tadi ya. Honeypot ya Pak. Honeypot itu juga kami pasang juga gitu kan. Karena kebetulan kami tarafnya masih riset, jadi belum production ya. Kemudian kita pakai setiap hari itu belum, jadi masih di tahap riset. Honeypot itu kemudian kita juga pasang, bahkan dalam 1 minggu itu hampir ribuan, 1.000 lah gitu lah, ratusan, jadi belum sampai 10.000, belum, masih 1.000 lah gitu kan. Itu honeypot, jadi ada yang berupaya untuk masuk. Kemudian tadi Maltrail tadi juga saya sampaikan, ini untuk mendeteksi adanya malicious. Karena beberapa yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga sempat mencatat ada sebuah ponsel yang ternyata di dalam ponsel itu ada malware-nya. Bahkan untuk istilahnya untuk melakukan penambangan itu juga bisa terdeteksi, karena ada beberapa, kebetulan di tempat saya pernah juga kami riset melakukan penambangan data itu menggunakan ponsel, itu juga bisa terdeteksi. Ponsel, laptop itu juga bisa terdeteksi. Kemudian untuk menghalau iklan itu kebetulan saya menggunakan namanya AdGuard. Nah, disinilah AdGuard itu yang saya pernah pasang dengan beberapa istilahnya list gitu kan. Blacklistnya saya pasang cukup banyak. Salah satunya memblokir tadi pertukaran data secara cloud. Itu juga ada juga, tapi pada prinsipnya nanti firewall-nya juga ada. Nah, 3 ini di luar firewall ya, mohon maaf, firewall itu sudah dari pusat, dari tim pusat yang kemudian sudah mengelolanya. Tetapi untuk riset saya ada 3 ini. Dalam dekat ini kemungkinan nanti saya membuatnya adalah dalam bentuk yang portable. Nanti mungkin kapan-kapan kalau ada waktu dan sudah selesai pengembangan, mungkin bisa berbagi cerita lagi bagaimana alat ini untuk untuk mendeteksi hal-hal yang apakah ini baik atau tidak. Ini masih dugaan ya. Kalau misalkan istilahnya dijamin ini bisa mendeteksi, sekali lagi saya tidak bisa menjamin, tetapi kita berupaya untuk mendeteksi dugaan-dugaan aktivitas yang tidak normal di sekitar kita atau yang terhubung ke jaringan kita. Kurang lebih gitu Mbak Magda. Baik, ya terima kasih banyak Mas Dedi ya.
Wah, ini kita udah mau closing, mau kesimpulan, masih ada yang nanya juga ya. Saya udah mau ngumumin siapa yang beruntung dapat e-wallet ya, tapi nggak apa-apa deh, apresiasi ini pertanyaan terakhir ya. Sekaligus nanti Pak Dani dan juga Mas Dedi boleh kasih kesimpulan ya dari materi yang disampaikan. Dari Widi Wahyani, ITN. Ya, terima kasih menanyakan data-data saya terinfeksi ransom malware dan sampai saat ini belum bisa dibuka atau belum bisa diselamatkan. Apakah ada cara yang tepat agar data-data saya bisa dibuka, minimal bisa diselamatkan, atau bisa diselamatkan gitu ya? Aduh, terus sedih ya, Widi, Wahyani, Mas Dedi, monggo sekalian kesimpulan ya, habis itu Pak Dani. Baik, insya Allah Pak Dani. Jadi sekali lagi turut berduka rekan-rekan bagi yang terkena ransom gitu. Perlu effort lagi untuk membuka data itu. Saya jelas nggak bisa. Saya sudah state saya nggak bisa. Tapi kalau misalkan recovery ada potensi tidak? Insya Allah ada potensi. Jadi menggunakan software seperti DMDE, kemudian atau autopsi, kemudian atau misalkan menggunakan Formos, itu Pestis, masih punya potensi untuk bisa diangkat. Tetapi sekali lagi, yang kemudian kita kembalikan tidak data atau dokumen yang 100% bisa kita lihat sebelumnya gitu. Tapi paling tidak ada beberapa yang mungkin bisa kita selamatkan. Beberapa kasus tim yang sudah pernah terjun ke lapangan, katakanlah dari 20 komputer pada waktu itu kalau nggak salah, intinya hanya 2 atau 3 yang tidak sempurna, yang benar-benar sama sekali tidak bisa dikembalikan. Tetapi katakanlah 4 tidak bisa, 16 itu bisa, tetapi juga tidak sempurna 100%. Tetapi alhamdulillah data yang kemudian diharapkan masih bisa. Jadi, mungkin bisa menggunakan itu kalau misalkan untuk recovery. Sekali lagi bukan decrypt atau membuka, tetapi recovery. Recovery adalah salah satu upaya. Kemudian yang terakhir, pesan saja bahwa di dunia cyber security ini kita tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sekali lagi saya ngikut mazhabnya Bang Napi, waspadalah. Terima kasih Mbak Pada. Terima kasih Mas Dedi, karena kejahatan bukan karena ada niat tapi ada kesempatan gitu ya. Lanjutnya Bang Napi ya. Iya, baik Pak Dani. Sebelum menyampaikan kesimpulan, adakah tadi sisa-sisa jawaban yang perlu dilengkapi? Monggo. Ya, kalau misalnya ada waktu ya, saya tidak mengatakan ada jaminan kalau kena ransomware terus bisa di recover tadi seperti Pak Dedi katakan ya. Tapi bisa dicoba sistemnya diisolasi atau ambil sampelnya, pindah ke suatu mesin yang memang untuk hancur-hancuran. Terus coba banyak tools sebenarnya yang tersedia umum, siapa tahu ada yang cocok. Jadi di GitHub, di SourceForge itu banyak sekali anti ransomware. Siapa tahu ada yang cocok. Sekali lagi tidak ada jaminan. Tapi itu tadi paling tidak bisa dicoba lah. Moga-moga sih siapa saja yang mengirimkan ransomware pakai kunci enkripsinya pendek gitu. Soalnya semakin panjang kalau kita brute force itu diurutkan ya. Jadi dengan segala macam kombinasi itu ya lama sekali. Kalau pendek ya moga-moga hanya dalam hitungan minggu atau bulan gitu ya. Itu pun masih lama ya, tapi kalau komputernya mungkin suatu saat kita punya komputer yang dinamakan quantum komputer, itu bisa dalam order jam-jaman gitu ya misalnya ya. Jadi itu intinya dicoba saja, sekali lagi tidak ada jaminan, tapi hati-hati sistemnya harus terisolasi supaya tidak menyebar ransomware-nya. Jadi itu ya paling tidak siapa tahu loh, sekali lagi intinya kita mau percaya sama orang jahat kan ya susah ya. Ini nanti hubungi kami berikan kuncinya loh. Berapa orang jahat kok mau dipercaya gitu. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Jadi itu sekali lagi pengamanan keamanan itu berlapis-lapis. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, pengamanan itu berlapis-lapis. Nah, itu highlight terakhir dari Pak Dani. Jadi pertanyaan dari Widi Wahyani di ITN Malang, Jawa Timur adalah pertanyaan terakhir yang bisa direspon.
Dan mohon maaf kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dengan gamblang, dengan memuaskan dijawab oleh Pak Dedi atau Pak Dani, nggak apa-apa. Yang penting hari ini udah dapat informasi yang penting karena alasannya waktunya terbatas. Tapi ruang diskusi masih terbuka untuk beliau berdua, narasumber kita, ya. Karena banyak hal yang tentu tidak bisa diselesaikan simsalabim dalam 2 jam, ya. Karena hari ini kita ngomong ya tadi virusnya selangkah lebih maju gitu daripada yang kita obrolin gitu ya. It's okay, but ini seru sekali dan sangat bermanfaat ya. Oke, dan saya ingatkan untuk sobat kami, sempatkan waktu nggak sampai 1 menit untuk mengisi link presensi ya. Link presensi silahkan diisi. Nah, kemudian nanti data terekam dengan aman oleh tim Kominfo, amin ya. Untuk nanti bisa mendapatkan materi yang tadi ditanyakan, materi dari Pak Dani juga Mas Dedi. Bisa dibaca, diulang, didiskusikan, bisa jadi materi untuk kita mencegah termasuk juga menangani bila mana kita mengalami serangan dari malware ini. Ya, kemudian ada beberapa nama yang saya sudah dapatkan untuk nama-nama ini mendapatkan e-wallet. Nah, tapi biar agak penasaran, kita mau kasih aplaus dulu deh untuk 2 narasumber kita ya. Saya sampai lupa memberi apresiasi kepada Mas Dedi dan Pak Dani. Terima kasih sekali buat waktu dan sharing-nya. Oke, nama-namanya ada 4 ya. 4 partisipan atau 4 sobat kami yang masing-masing akan mendapatkan e-wallet dari program Digitalk seri yang ke-8 ini. Yang pertama, selamat buat Widi Wahyani. Yang kedua, selamat untuk Yahya. Yang ketiga, Fauzan Aldi. Dan yang keempat, Putra Ardiansah. 1, Widi Wahyani. 2, Yahya. 3, Fauzan. 4, Putra Ardiansah. Silahkan konfirmasi untuk kelancaran pengiriman e-wallet di nomor admin sobat kami 0821 3545 2002 0821 3545 2002 ya. Baiklah, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah kesehatan, panjang umur, kelancaran, sehingga kita bisa bertemu kembali di program Digitalk seri selanjutnya. Baik Mbak Dewi dan tim, apakah ada informasi yang akan disampaikan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain? Atau sudah aman Mbak Dewi? Sudah cukup maksud saya? Sudah Mbak. Sudah ya? Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, partisipannya semuanya semangat dan luar biasa, keren banget tuh kan. Saya bilang gak hanya dari luar Jogja atau bahkan dari luar negeri, yang tadi nama-nama udah masuk itu sungguh membuat kita makin pengen belajar ketemu di Digitalk seri yang berikutnya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Magdalena Krisinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Pareng-pareng. Terima kasih.